Ya, baik pemirsa Akhirul Rusono Channel pada kesempatan malam hari ini kebetulan harinya hari Kamis tanggalnya 16 Mei 2024. Saya berkesempatan mencicipi bakmi ya, bakmi di Yogyakarta saya kira sangat terkenal bakmi di mana-mana. Tapi pada malam hari ini saya menjajal satu warung bakmi yang spesial yang sebenarnya sudah berdiri cukup lama dan sebenarnya terkenal, tapi baru berkesempatan dan luar biasa rasanya. Nah, malam hari ini saya bertemu dengan pemiliknya, kebetulan pas bertandang ke warung bakmi Mas Timbul di Banyuraden, Gampeng, Sleman. Saya akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Mas Timbul, mohon maaf, ini mungkin sedikit aja bisa diceritakan tentang asbabul nuzulnya apa ya, warung bakmi Timbul. Jadi dulu itu pekerjaan saya itu kan marketingan, nah gitu. Jadi kalau marketingan itu kan suka kumpul-kumpul sama teman-teman, daripada nongkrong di warungnya orang atau ngopi-ngopi di tempat yang mahal, saya mending ngopain gocah. Saya ajari bisnis, kita bukakan warung, kita bisa nongkrong gratis di warungnya sendiri. Niatnya pertama ya cuma buat nongkrong kan, iseng-iseng lah gitu. Intinya bisa mempekerjakan orang ya, niat baiknya cuma itu, bisa mengkaryakan anak-anak. Tahun pinter Mas yang pertama kali dengan itu 2017, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Terus kan kalau 2017 itu kan belum COVID nih Mas. Belum COVID. Terus kemudian ya. Masuk COVID 2020 awal apa ya? Ya. Kalau nggak 2019. Nah, itu gimana Mas? Ya. Positioning di COVID. Kalau waktu COVID itu sebenarnya nggak ada problem. Begitu problem itu ketika muncul PPKM itu 1 tahun terakhir COVID itu. Iya. Kita itu kan bukanya sore, jam 8 malam suruh tutup. Nah itu jadi kita agak goyang. Tapi alhamdulillah selama COVID, awal-awal COVID sampai akhir COVID itu malah kita mendirikan beberapa cabang. Ya, termasuk ini cabang yang ini kita bangun ketika COVID. Gitu. Cabang keberapa ini Pak yang di Banyuraden ini? Banyuraden ini cabang ketiga. Cabang ketiga. Tapi kalau dengan yang lain-lain, kedua di Jakarta, ini yang ketiga. Jogja ada 2 berarti Mas. Jogja ada 3, yang 1 di Kalasan. Di Kalasan. Jadi yang Kalasan itu yang terakhir. Yang Kalasan yang terakhir. Oke. Terus kalau ini Mas, mohon maaf, bisnis itu kan kadang-kala mengalami pasang surut. Sebenarnya pasang surut artinya begini, apakah ada peak season, low season gitu, jadi saat rame kemudian saat turun, atau landai Mas? Artinya bisa stabil lah gitu pengunjung. Kalau bisnis kuliner ini kan memang sangat bergantung pada pengunjung. Sebelum corona ini mungkin perekonomian oke ya. Jadi tidak terkendala BBM naik, tidak terkendala politik yang bergejolak, tidak terkendala corona kan, gitu kan. Sehingga mereka itu jajan itu kayaknya enteng gitu, orang jajan itu enteng. Tapi semenjak setelah corona ini banyak goncangan perekonomian di tempat kita ya. Kayak BBM naik, terus mungkin masyarakatnya daya belinya turun, terus kemudian ada politik. Kalau biasanya kalau politik itu orang banyak bagi-bagi uang, tapi ya bagi-bagi uang untuk makan aja kan, gitu, makan mereka, bukan untuk jajannya gitu ya. Nah gitu, jadi ya setelah corona memang perekonomian ambruk, tapi alhamdulillah kita sudah survive ya. Walaupun nggak seramai dulu. Iya, Mas, barangkali mohon izin jika diperkenankan, di 3 cabang atau 4 cabang yang ada itu pernah nggak dikunjungi pejabat mungkin setingkat bupati atau pejabat kementerian atau apa, atau mungkin tidak, kalau memang tidak bisa disebut namanya, mungkin apalah instansinya saja ya. Mas Timbul ini kan terkenal nih, bakmi Mas Timbul ini ya alhamdulillah selalu ada lah, ya. Bahkan ada yang pejabat-pejabat yang dulu saya nggak sangka, kayak Bu Adiningsih, Sri Adiningsih, almarhum itu, Banting Pres ya, main ke warung pas saya nggak ada gitu ya. Nah
terus ada mungkin penghibur, mungkin entertain, mungkin dirjen di kementerian apa, direktur di kementerian apa pada main kesini. Tapi artis gitu ada nggak? kalau artis saya nggak tahu karena saya notabene pemilik warung tapi nggak pernah nungguin warung. Karena malah mobile ya. memang saya mendidik anak-anak ini untuk mandiri supaya punya jiwa bisnis. Jadi memang mereka itu tak lepas, nggak tak awasi, nggak tak istilahnya nggak tak gondeli, ya kan? Jadi intervensi dengan ditakut-takuti. Yang gitu penting ya. mereka sudah tak kasih SOP-nya, cara kerjanya seperti ini, bumbunya seperti ini, jangan pernah istilahnya apa ya, meleset lah dari SOP yang kita buat supaya rasanya tetap Oke, baik Mas, ini untuk pertanyaan terakhir gitu Mas. Dengar-dengar ada ini Mas, apa sekolah bakmi? Iya, sekolah bakmi. Ini gimana ceritanya sedikit aja mungkin. Terus nanti closing statement harapan untuk para siswa yang belajar di Mas Tinggi. Jadi keprihatinannya adalah banyak lulusan SMK, SMA, setara SMA itu kan sekarang kalau masuk perguruan tinggi itu kan susah. Mungkin biaya Bayarnya mahal, ya kan? Warung ini kan sebagai pembuktian bahwa kalau misalkan mau belajar, dia bisa membuka usaha berdasarkan skill yang mereka miliki. Kadang-kadang orang mau usaha itu mikirnya pasti nggak ada modalnya, ya. Tapi kalau mereka punya skill dan jiwa usaha, belajar di tempat saya, insya Allah saya akan mencarikan donatur atau investor untuk bisnis mereka. Tapi yang paling penting itu adalah attitude yang baik, ya kan? Terus mempunyai rasa memiliki usaha. Jangan sampai mereka dimodalin orang, tidak punya rasa memiliki. Dan warung ini sebagai pembuktian bahwa jualan mie itu jangan diremehkan. Kita ini jualan mie sudah punya mungkin lebih dari 10 tempat yang mengakomodir anak-anak lulusan sini. Yang di Malang ada, Jakarta ada, Bali ada, Kaltim ada, Kalbar ada, gitu kan. Mereka juga dulu pernah di sini, gitu ya. Dan yang modalin teman-teman juga, nggak franchise, enggak. Saya ikhlas untuk kasih ke mereka. Yang penting kamu punya usaha lah, bisa menyebarkan bakmi Jawa ke seluruh Indonesia. Karena di seluruh Indonesia ada orang Jawa, tapi tidak ada bakmi Jawa. Padahal ada orang Jawa. Kita kalah sama orang Padang loh. Orang Jawa itu kalah sama orang Padang. Nasi Padang sampai seluruh pelosok Indonesia. Ada. Yang jualan orang Jawa. Iya. Tandis itu kita PR. Orang Jawa malu jualan bakmi Jawa. Waduh. Itu intinya, salah satu Peluang masih besar. Wah, saya daftar Mas Heru. Salah satu impiannya itu. Peluang masih besar ya. Bakmi Jawa yang jualan bakmi Jawa dan di seluruh Indonesia ada bakmi Jawa. Itu potensi. Iya. Tapi kalau yang jualan nasi Padang orang Jawa kan lucu. Iya. Sedangkan Itu bukti. pembuktian saya bakmi Jawa ini menguntungkan. Dan saya sudah dipanggil ke Istana Negara untuk masak. Kalau nggak percaya, dilihat aja di Instagram ada masak di Istana Negara. Berarti bakmi Jawa itu bukan menu ecek-ecek kan? Betul. Kan gitu ya? Setara pejabat gitu presidenan mau makan bakmi Jawa. Karena presidennya orang Jawa, kan? Wakil presidennya juga orang Jawa. Menteri-menterinya banyak orang Banyak Jawa. orang Jawa. Jadi jangan sampai kita malu pada budaya kita. Lu ini kan bakmi Jawa tradisional. budaya Wonosari nih. Wonosari, Iya kan? Tadi betul. Bahkan orang Wonosari kerja di sini aja malu jualan bakmi Jawa. Malah keluar. Yang kerja di sini malah orang Sunda, Palembang, Lampung. Nah, wong Jogja kok malah orang gelem Jualan bakmi Jawa. malu. Iya. Ya kan? Kalau kerja di tempatku malu. Nggak mau belajar. Alasannya gajinya kecil kayak apa? Kayak enggak. Bukan masalah gaji kecil, mereka itu harus menyerap ilmu. Supaya di atas umur 30 tahun mereka bisa mandiri, bisa usaha sendiri. Dan mereka tidak membayangkan hasil dari jualan mie. Kalau misalkan kita jualan gerobak keliling aja. Sehari laku 50 porsi aja targetnya, nggak usah banyak-banyak. Satu porsi untungnya 3.000 perak. 3 kali 5 Sudah 150.000 per hari. Sebulan sudah 7,5 juta. Sama gaji UMR Jogja 3 kali lipatnya. Sama PNS yang setingkat dirjen pun nggak nyampe segitu.
Ya. PNS Kalau golongan gaji 2, gaji nggak nyampe. Iya, Mas, tapi kenapa malu? iya, karena ini space-nya juga nggak banyak. Terima kasih ya Mas ya. Ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa Mudah-mudahan kembali. ini jadi siar Amin. kita orang Jawa ya. Iya, iya. Bahwa jangan malu jualan bakmi Jawa. Betul, betul. Gitu. Jadi, Nuwun. ya. Dan pemirsa saya kira luar biasa, Mas Timbul ini pernah diminta untuk memasak bakmi di kepresidenan sana, di Istana Presiden, kemudian juga bagi panjenengan para pemuda yang mungkin masih merasa jomblo kaitannya dengan pekerjaan, jadi belum punya pekerjaan, boleh Mas ya, Belajar mungkin sini, belajar boleh. Digaji belajarnya. Wah, belajarnya digaji, luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di perbincangan yang lain. Matur nuwun.